I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Rahman Putra dengan NIM 220606501018 dari kelas B, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 capres atau calon presiden yang akan maju pada pemilu 2024 nanti. Untuk penjelasan lebih jelasnya, silahkan simak video ini. Selamat menonton. Baik, capres atau calon presiden yang pertama yaitu Prabowo Subianto. Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto Djojo Hadikusumo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Ia adalah seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia politik dalam pemerintahan. Saat ini, Prabowo merupakan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak 2008 hingga kini, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, partai politik peraih suara terbanyak kedua pada pemilu 2019. Prabowo merupakan calon presiden yang disebut sebagai sosok yang populistik. Pertama, Prabowo berpidato mengungkapkan rasa simpatiknya terhadap rakyat seperti menggebrak meja ketika berpidato dengan menyampaikan niatnya yang utuh merupakannya untuk membela rakyat dan jihad hidupnya juga. Dengan mengungkapkan ungkapan seperti lebih baik saya hancur daripada rakyat menderita dan saya harus istirahat tapi rakyat masih miskin. Yang kedua, yaitu dengan mendongkrak emosional rakyat dengan mengungkapkan keadaan rakyat dan negara yang menderita. Indonesia negara yang kaya, namun rakyatnya miskin. Untuk apa merdeka kalau sebagian rakyatnya tidak bisa makan? Prabowo dikenal sebagai pribadi yang tegas dan menjalankan ekonomi rakyat guna mengembalikan posisi kemajuan ekonomi di Indonesia. Prabowo juga digambarkan sebagai seorang yang memperhatikan persoalan dalam hal kebangsaan khususnya tentang ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Prabowo mempunyai keyakinan yang besar untuk dapat memperbaiki keadaan Indonesia dalam bentuk pemerintahan yang baik dengan berisikan orang-orang yang hebat, namun tetap dengan sifat rendah hati sekaligus kebenaran yang jalani dan yakin bahwa Tuhan turut membela di hadapan ketidakbenaran. Akan tetapi, kelemahan dari gaya kepemimpinan Prabowo ini dengan munculnya sebagai sosok populis klasik yang melakukan penentangan total terhadap sistem yang berkuasa. Prabowo juga sebagai aktor politik yang sedang memainkan isu populisme sebagai gaya disruptif dengan mencermati konten-konten yang disampaikan saat kampanye dulu. Sifat yang mencerminkan sinisme mendalam dan kebencian pada penguasa yang ada. Ketidakkonsistenan inilah yang memperlihatkan bahwa Prabowo tidak secara ideologis menjalankan populisme, tetapi bisa berubah tergantung opini publik. Oleh karena itu, kami berharap agar kedepannya Prabowo mampu menganalisis dan memperbaiki serta mengontrol emosi sifat yang kadang sinisme dan populisme yang pasti akan disorot oleh media massa. Akan tetapi, dari pandangan saya, Prabowo Subianto tetap berusaha menjadi yang terbaik, memperbaiki diri, dan tetap membawa diri ke arah positif pada kepemimpinannya agar menjadi dampak yang baik oleh pemerintahan Indonesia ke depannya. Baik, selanjutnya capres yang kedua yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Sungkowo atau yang dikerap sebagai Ganjar Pranowo merupakan gubernur Provinsi Jawa Tengah yang telah menjabat selama 2 periode. Ganjar Pranowo berasal dari keluarga yang sederhana dan lahir pada 28 Oktober 1998. Ganjar Pranowo menjabat sebagai anggota DPR periode 2004 sampai 2009. Ganjar Pranowo ditugaskan pada Komisi 4 DPR yang mengawal. Tidak berhenti begitu saja, Ganjar Pranowo terpilih lagi menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP Perjuangan yang mendapat posisi pada Komisi 2 dan juga terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode yaitu 2013 sampai 2018 dan 2011 sampai sekarang. Gaya kepemimpinan dari Ganjar Pranowo sendiri itu dimana Ganjar seringkali melibatkan milenial seperti dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di era digitalisasi.
Ganjar juga menggandeng para anak muda dan organisasi masyarakat pemuda sebagai generasi teknologi untuk bisa berpartisipasi secara langsung. Dan juga gaya kepemimpinan demokratis juga melekat pada diri Pak Ganjar dan terlihat dari sikapnya yang suka mengajak berdiskusi berbagai kalangan masyarakat. Pak Ganjar sangat mengapresiasi segala aspirasi dari masyarakat. Nah, di mana hal ini tercermin dari respons cepat Pak Ganjar dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa Aliansi Semarang Raya pada pimpinan DPR RI pada tahun 2019. Terdapat juga beberapa gaya kepemimpinan yang terlihat cukup menonjol selama Pak Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, seperti pemimpinan yang karismatik, di mana Pak Ganjar Pranowo dapat mudah mempengaruhi orang lain karena memiliki daya tarik yang energi besar. Gaya ciri khas tersebut menjalankan visi misi pemerintahan dengan baik pada masyarakat sehingga tercipta lingkungan kuat yang berbagi masyarakat. Kemudian capres yang ketiga yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan atau yang memiliki nama lengkap Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1967. Setelah mengayam pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarir pada akademisi. Ia menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina selama 2 tahun dan menggagas gerakan Indonesia Mengajar. Ia kemudian ikut serta dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada bulan Oktober 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja, namun dicopot 2 tahun kemudian. Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh PKS dan Gerindra dan memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada bulan September 2002, Anies menyatakan bahwa dirinya siap mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada pemilihan Presiden tahun 2024. Ia dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem pada bulan Oktober 2022. Anies merupakan sosok yang memiliki gaya retorika yang terstruktur, penyusunan kata yang indah, dan sampai disebut orator ulang. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Anies Baswedan ini adalah gaya kepemimpinan yang karismatik, di mana pemimpin karismatik adalah kepemimpinan yang dimana para pengikut atau masyarakat yang memiliki satu ikatan hubungan yang sangat baik dikarenakan oleh diamatinya semua perilaku dari seorang pemimpin. Pemimpin yang karismatik lebih menonjolkan tujuan-tujuan ideologis yang menghubungkan misi organisasi kepada tujuan serta aspirasi-aspirasi yang sangat berpengaruh kepada masyarakat, yang mana gaya kepemimpinan ini yang digunakan oleh Anies dalam mengayomi masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat sehingga membuat beliau lebih dekat lagi kepada masyarakat. Teringkas, beliau juga menerapkan gaya kepemimpinan yang berupa demokratis, yang mana beliau dapat dengan baik memengaruhi orang lain agar dapat bisa bekerja sama demi tercapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya dan dibahas bersama-sama dan telah ditentukan sebagai tujuan serta kebersamaannya. Kan tetapi dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan Anies Baswedan, terkadang kurangnya konsistensinya atas apa yang ucapkan dan belum terlaksana atas beberapa alasan. Tetapi hal tersebut dapat membuat masyarakat kecewa karena belum ditepatinya janji atau program-program yang sudah diberikan kepada masyarakat. Selain itu, Anies hanya bisa membangun opini dan oposisi yang mana kurangnya kerja nyata, dan ia melakukan seakan-akan opini dan retorikanya sangat brilian. Itu percuma dan sia-sia tanpa didukung dengan adanya kerja nyata, yang mana hal ini merupakan salah satu alasan copotnya Anies dan dalam jabatannya menjadi Menteri Pendidikan pada masa pemerintahan Jokowi JK. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai 3 capres atau calon presiden yang akan maju pada pemilu 2024 nanti. Siapapun yang terpilih nantinya, kita doakan yang terbaik agar mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik untuk mensejahterakan negara Indonesia. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai 3 capres ini. Apabila ada salah kata maupun perilaku, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.